Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, saya akan mempersembahkan pujian ini kepada Tuhan. Karena pujian ini seirama atau sama dengan firman yang sebentar akan kita dengarkan bersama-sama. Haleluya, haleluya. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di sorga, kepadamu kami datang dan berserah Tuhan. Kepadamu kami datang serta memohon kasih sayang-Mu atas hidup kami. Kalau hari-hari ini Tuhan izinkan kami berjalan dalam lembah kekelaman, kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Dan saat ini Tuhan, berbicaralah, teguhkanlah hati kami melalui kuasa kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan, yang berkata-kata. Dan juga urapi setiap umat-Mu yang mendengarkan firman ini. Sehingga setiap kami boleh dikuatkan, diberkati, diubahkan melalui kebenaran ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Berjalan dalam lembah kekelaman. Itulah tema firman Tuhan pada hari ini. Pembacaan Alkitab dari Mazmur pasal 23 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan.
Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Amin. Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, tentu saja ayat ini adalah satu ayat yang sangat akrab di telinga kita. Bahkan satu pasal dari kitab Mazmur yang sangat digemari hampir semua orang Kristen. Dan Mazmur pasal 23 ayat yang keempat secara khusus hari ini adalah satu ungkapan dari pemazmur yang dia nyatakan oleh karena dia percaya kepada Tuhan sebagai gembalanya yang baik. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pemazmur berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Dalam lembah kekelaman. Saudara-saudara, lembah kekelaman itu digunakan sebagai bentuk hiasan untuk menyatakan pengalaman seseorang yang sangat menakutkan. Keadaan hidup yang sangat menyedihkan. Kondisi hidup yang sedang ada dalam situasi bahaya, kesesakan, atau kehidupan yang tidak jelas arah dan tujuannya. Maka kata lembah kekelaman dipakai untuk mengungkapkan setiap kondisi hidup seperti itu. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, hari-hari ini bukan hanya saudara, bukan hanya kita, tetapi hampir semua penduduk bumi, penduduk dunia ini sedang mengalami suatu situasi yang menakutkan, menyedihkan, berada dalam bahaya, bahkan kesesakan. Maka pemazmur memakai kata lembah kekelaman. Saudara-saudara, hidup ini memang menakutkan. Dalam dunia ini banyak hal yang harus kita hadapi yang membuat kita kadang-kadang tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi Allah berjanji akan menyertai perjalanan hidup kita sebagai gembala yang baik bagi kita. Dan keyakinan inilah saudara yang mendorong Daud, mendorong pemazmur untuk dapat melangkah maju sekalipun dia berada dalam lembah kekelaman. Berada dalam situasi hidup yang menakutkan. Saudara, bagaimana kita menjalani hari-hari hidup ini ketika kita berjalan dalam lembah kekelaman? Sekali lagi, bagaimana kita menjalani hari-hari ini, hari-hari hidup kita, di mana kita semua sedang berada dalam situasi kehidupan yang sama. 3 kebenaran untuk memberikan jawaban bagi kita, sehingga setiap kita boleh berkata seperti Daud, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, sebab Tuhan menyertaiku. Kebenaran yang pertama, Bapak, Ibu, Saudara. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan,
yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan mempunyai rancangan yang baik bagi orang yang percaya kepada Dia. Dan rancangannya adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Berarti kebenaran yang pertama yang harus kita imani, yakini ketika kita berjalan dalam lembah kekelaman. Yang pertama, saudara-saudara, percaya, yakini bahwa Allah bekerja untuk kebaikan kita. Allah bekerja untuk kebaikan kita. Allah tidak pernah mengizinkan sesuatu terjadi bagi hidup orang yang percaya, bagi kehidupan anak-anaknya di luar pengetahuannya, tanpa maksud dan tujuan yang terkandung di dalamnya. Saudara-saudara, Alkitab menyatakan bahwa Allah itu berkuasa untuk membuat setiap situasi hidup kita bermanfaat dalam pemandangannya. Dia memiliki pengetahuan, memiliki kuasa untuk melakukannya, dan Dia mau melakukannya untuk atau demi kebaikan kita. Saudara-saudara, Allah berjanji akan melakukan bagi orang-orang yang mengasihi dan yang telah menjadi miliknya. Dia bekerja untuk kebaikan kita. Percayalah saudara, tidak ada satu situasi hidup yang terjadi dalam hidup kita tanpa ada maksud Tuhan di balik semuanya itu. Oleh sebab itu hari ini saudara-saudara, yakini, percayai, kalau Tuhan izinkan saudara dan saya harus berjalan dalam lembah kekelaman, maka seperti Daud juga berkata, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Sekali lagi saudara, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan saudara dan saya. Maka bagian kita, tugas kita hari ini adalah percaya sepenuhnya kepada Dia. Percaya bahwa di balik semua situasi kondisi hidup yang digambarkan sebagai lembah kekelaman, Allah tidak tinggalkan kita. Allah tidak membiarkanmu, tapi Dia akan tetap menuntun kita. Sebab Dia telah merancang sesuatu yang baik bagi saudara dan saya. Yang kedua, ketika kita berjalan dalam lembah kekelaman, dalam situasi hidup yang menakutkan ini, maka ada janji-janji Tuhan yang harus kita imani dan percayai. Sehingga dengan demikian kita makin hari makin kuat, makin bergairah dalam menjalani hidup ini. Mazmur pasal 91 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua, Alkitab dengan jelas berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Garis bawahi kata duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Kedua pernyataan ini saya percaya bahwa
Allah berjanji akan melindungi kita setiap hari. Sekali lagi, Allah akan melindungi kita setiap hari. Itu janji Tuhan. Itu yang harus saudara dan saya imani, percayai. Bahwa Dia menyertai kita. Dia menolong kita. Dia adalah Allah Immanuel. Yang berarti Dia beserta dengan kita. Tidak ada lagi pegangan hidup kita. Kadang-kadang di situasi hidup seperti ini, seringkali kita bingung. Saudara bingung, saya juga bingung. Bingung karena apa? Kita dengar berita ini beda, konsep ini beda, teori ini beda, semua beda. Lalu membuat kita bingung dan tidak tahu yang mana yang harus kita pedomani. Yang mana yang harus kita pegang, jalani, praktekkan dalam hidup kita. Dalam kondisi seperti inilah saudara. Kita terus memohon supaya Tuhan melindungi kita. Tuhan menjaga kita. Dalam segala situasi hidup seperti apapun. Dalam Mazmur pasal 34 ayat yang ke-7. Alkitab menyatakan bahwa malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan Dia. Senang sekali dengan kebenaran ini. Saya sangat terberkati, saya pegang sungguh-sungguh firman ini. Bahwa malaikat Tuhan berkemah. Berkemah itu artinya dia berjaga-jaga, dia tidak tertidur. Berkemah menjaga sekeliling hidup kita. Tapi tugasmu, tugasku, engkau dan saya harus sungguh-sungguh takut pada Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh memiliki rasa takut, rasa hormat, rasa kagum pada Allah, maka percayalah Dia akan melindungi kita. Tanpa seizin Tuhan, tak ada yang dapat menyentuh anak-anaknya. Sekali lagi, tanpa seizin Tuhan, tak ada yang dapat menyentuh anak-anaknya. Barangkali Bapak Ibu masih ingat kisah daripada Ayub dalam perjanjian lama. Ketika iblis hendak mencobai Ayub, dia minta izin dulu kepada Tuhan. Dan kalau akhirnya Ayub itu masuk dalam ujian cobaan hidup yang sangat berat itu, Allah memberikan izin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, luar biasa. Jika Bapa mengizinkan sesuatu yang menyakitkan terjadi atas hidup kita, kita juga harus percaya pada sifatnya yang tak pernah berubah dan pada janjinya yang terus berlaku dalam hidup kita. Manusia dan situasi, zaman boleh berubah, tetapi karakter Tuhan yang baik dan penuh kasih itu tidak akan pernah berubah dalam hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, itu sebabnya setiap hari jangan pernah lewati atau jangan pernah lakukan sesuatu tanpa meminta memohon perlindungan Allah, penyertaan Allah atas seluruh kehidupan kita. Yang ketiga, berjalan dalam lembah kekelaman. Apa yang harus kita percayai? Kebenaran seperti apa yang harus kita pegang supaya kita mampu menjalani hidup dengan baik di tengah-tengah atau dalam lembah
kekelaman itu. Amsal 28 ayat yang ke-18 Alkitab berkata, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Kebenaran yang ketiga, saudara, kita harus pegang, harus percaya akan janji Allah. Bahwa Allah memegang masa depan kita. Allah memegang masa depan kita. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Sebuah syair lagu yang sangat indah. Yang kita percaya. Karena Tuhan kita hidup, maka Dialah yang menjamin, yang memegang masa depan kita. Amsal tadi berkata, masa depanmu sungguh ada. Harapanmu tidak akan hilang. Oleh sebab itu, persoalannya hari ini adalah kepada siapa atau kepada apa kita menaruh harapan kita. Ada banyak orang menaruh harapannya kepada harta milik yang ada padanya, kepada kekayaannya. Dia taruh harapannya ke sana. Ada orang yang menaruh harap pada seseorang. Mungkin orang itu hebat, kaya, kuat, dan lain sebagainya. Tapi Alkitab juga berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tapi diberkatilah orang yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudara-saudara, tidak seorang pun yang tahu. Tidak seorang pun yang bisa memprediksi kapan semua situasi sulit sekarang ini akan berakhir selain daripada Tuhan. Tidak ada seorang pun. Nah, bagian kita hari ini, kita berdoa sungguh-sungguh sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya. Doa kita kepada Tuhan apa? Saya lebih setuju kalau kita berdoa supaya Tuhan karuniakan hikmat pada orang-orang pilihannya untuk menemukan obat, menemukan vaksin. Bukan berdoa supaya pandemi ini akan berlalu. Sejarah membuktikan, mencatat bahwa ada banyak pandemi, ada banyak jenis penyakit yang pernah terjadi, yang pernah ada di dunia ini. Tapi tidak satu pun dari penyakit itu, apakah itu bakteri, apakah itu virus yang akhirnya hilang lenyap, tidak ada. Yang ada adalah ada orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menemukan obat atau vaksin terhadap virus atau penyakit itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah memegang masa depan kita. Itu sebabnya mari kita dengan sungguh-sungguh, makin percaya, makin memberikan rasa hormat, rasa takut kagum kita pada Allah. Dengan satu keyakinan bahwa Dia terus bekerja untuk menggenapi rencananya. Rencana yang indah, rencana yang penuh dengan damai sejahtera. Dan kita dapat mempercayakan masa depan kita kepada Allah yang memiliki karakter dan rencana yang sempurna. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk kita dapat berjalan dalam lembah kekelaman, maka yang pertama, percayai Allah bekerja untuk kebaikan kita. Dan yang kedua, Allah melindungi, menjagai kita setiap hari. Dan yang terakhir, Allah yang memegang, Allah yang mengendalikan, Allah yang akan menjamin masa depan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berjalan dalam lembah kekelaman bagi orang yang percaya pada Tuhan
dia tidak akan takut karena ada Tuhan yang berjanji. Tapi kalau engkau tidak takut pada Tuhan, engkau tidak ada harapan pada Tuhan, maka lembah kegelapan akan menjadi bayang-bayang maut yang sangat menakutkan setiap hari. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, di masa sulit, masa sukar seperti sekarang ini, mari kita tetap berserah kepada Tuhan. Pegang janjinya, hidup benar, hidup berkenan kepada Dia, dan miliki hubungan yang lebih baik, keintiman yang lebih baik kepada Tuhan setiap hari, lewat doa, lewat pujian, dan juga lewat pembacaan atau perenungan firman-Nya. Amin. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa di sorga. Oleh kasih setia Tuhan hari ini, Engkau telah memperdengarkan suara-Mu atas kami. Firman yang menghibur, menguatkan, meneguhkan kami. Sebab kami sedang berada dalam suatu situasi hidup yang menakutkan. Bayang-bayang maut, lembah kekelaman. Namun seperti pemazmur Daud berkata, aku tidak akan takut bahaya. Sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati setiap umat Tuhan yang sudah mendengarkan firman ini. Kalau ada di antara mereka yang sedang dalam keadaan sakit, dalam nama Yesus, saya memohon kepada Bapa, jamah sembuhkan mereka. Kalau ada di antara mereka yang lemah, ada di antara mereka yang ketakutan, ada di antara mereka yang putus asa, yakinkan mereka oleh kuasa firman yang sudah diperdengarkan hari ini. Bagi Tuhan segala hormat, puji dan kemuliaan kekal sampai selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya.